Assalamualaikum, sebelumnya perkenalkan nama saya Tesalonika Yulianti Simorangkir dengan NIM 2023-11306 dari kelas Sistem Kontrol Adaptif kelas A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu gain scheduling dan saya akan menjelaskan kasus penerapan yang saya ambil. Sebelum itu, saya sedikit ingin menjelaskan gain scheduling itu apa, yang dimana gain scheduling adalah suatu teknik kontrol adaptif di mana parameter pengendali diubah-ubah secara sistematif berdasarkan variabel penjadwalannya, atau kita bisa sebut scheduling variable, yang menggambarkan kondisi kerja sistem. Dengan kata lain, gain scheduling tidak menggunakan satu set pengendali tunggal untuk sebuah kondisi operasi, melainkan sekumpulan pengendali linier yang masing-masing dioptimalkan untuk titik operasi tertentu. Lalu, ketika sistem berpindah dari satu titik operasi ke titik lainnya, parameter pengendali ikut disesuaikan atau bisa disebut schedule sehingga performa sistem tetap baik. Lalu di sini terdapat blok diagramnya yang dimana pada kasus yang saya ambil itu dengan judul analisa sistem kontrol pada Vessel 11V2 di FOC PT Pertamina Persero Refinery Unit 4 Cilacap. Yang dimana sini terdapat set point, lalu terdapat controller, lalu terdapat plan, lalu terdapat output, lalu sini terdapat sensor, yang dimana sensornya itu sensor sistem kontrol tertutup. Yang dimana sistem kontrol yang sering dijumpai pada proses pengolahan minyak adalah sistem kontrol loop tertutup. Sistem kontrol loop tertutup merupakan sistem pengendali yang sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengendalinya. Lalu di sini terdapat simulink, yang dimana simulink di sini terdapat ada step, lalu terdapat sum atau di sini tempat untuk mengkalkulasikan nilainya, lalu di sini terdapat PID control, lalu di sini terdapat transfer function, lalu di sini terdapat scope atau tempat melihat gelombang, lalu di sini terdapat gain, yang dimana gain itu dengan nilai 2 yang telah saya buat. Lalu di sini terdapat gambar dari rangkaian simulinknya, yang dimana di dalam suatu sistem kontrol kita mengenal ada beberapa macam aksi kontrol. Di antaranya yaitu aksi kontrol proporsional dan aksi kontrol integral. Masing-masing aksi kontrol ini mempunyai keunggulan tertentu, di mana aksi kontrol proporsional mempunyai keunggulan rise time yang cepat, aksi kontrol integral mempunyai keunggulan untuk memperkecil error. Untuk itu, agar kita dapat menghasilkan output dengan rise time yang cepat dan error yang kecil, kita dapat menggabungkan kedua aksi kontrol ini menjadi aksi kontrol PI atau proporsional integral, yang dimana controller proporsional integral biasanya digunakan untuk kontrol kecepatan aplikasi. Lalu terdapat kelebihan dan kekurangan menggunakan gain scheduling, yang dimana kelebihannya itu yang pertama, sederhana dan efisiensi mudah diimplementasikan menggunakan pengendali linear konvensional. Kedua, kinerja optimal di berbagai kondisi operasi. Ketiga, tidak perlu model adaptif kompleks. Keempat, cocok untuk sistem industri nyata seperti kontrol listrik, robotika, pesawat, dan sistem tenaga. Dan yang terakhir yaitu dapat bekerja secara real time karena gain disesuaikan langsung dengan sensor. Lalu terdapat kekurangannya yang pertama, membutuhkan identifikasi model linear di banyak titik operasi. Kedua, jika transisi antara gain tidak halus, maka timbul ketidakstabilan lokal. Lalu ketiga, tidak sepenuhnya adaptif, tidak memperbarui parameter berdasarkan error. Lalu yang terakhir yaitu kurang cocok untuk sistem dengan perubahan parameter yang sangat cepat. Lalu terdapat kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu metode gain scheduling merupakan pendekatan kontrol adaptif yang digunakan untuk menangani sistem nonlinear atau sistem dengan karakteristik yang berubah-ubah akibat perubahan kondisi operasi. Prinsip utama dari metode ini adalah penyesuaian parameter pengendali gain secara otomatis berdasarkan variabel penjadwalan scheduling variabel, seperti kecepatan, suhu, beban, atau tekanan. Dengan cara ini, sistem yang kompleks atau non-linear dapat dikendalikan menggunakan sekumpulan pengendali linier yang diatur secara bergantian atau diinterpolasi sesuai titik kerja sistem. Pendekatan ini menjadikan controller mampu menjaga stabilitas, kecepatan respon, dan akurasi sistem pada berbagai kondisi operasi. Sekian dari penjelasan untuk tugas sistem kontrol adaptif. Saya mohon maaf apabila terdapat kata salah yang saya keluarkan. Saya tutup. Terima kasih.